generasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru penggerak di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di depan ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Konawe Selatan. Saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah sebagai tugas dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Mari kita ikuti proses wawancaranya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya berterima kasih sekali Bapak sudah mendukung dan mengapresiasi program yang telah berjalan, yaitu program Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan meminta ilmu dan kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak berkenan ya? Ya, insya Allah. Pak, yang saya ingin tanyakan, berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Ya, terima kasih Ibu Nuning Merduwati, CGP Angkatan ke-7. Ya. Masalah tugas seperti apa yang ditanyakan, sebagai kepala sekolah ya, sudah kurang lebih 15 tahun. Saya tidak salah, saya menjabat 2008, nanti dilantik 2009, jadi kalau dihitung dengan angka-angka sekitar 15 tahun. Tugas pertama saya itu di SMP 46 Konawe Selatan di Kecamatan Lalembu. Saya bangun itu sekolah mulai dari awal, bantuan Australia, dan alhamdulillah saya bertugas kurang lebih 12 tahun di sana. Nanti setelah itu tahun 2001 saya dimutasi ke SMP 3 Konawe Selatan di Kecamatan Penanggia. Kurang lebih saya bertugas 2 tahun. Kemudian selanjutnya saya dimutasikan lagi ke tempat yang sekarang ini, SMP 31 Konawe Selatan, kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi kalau di total keseluruhan kurang lebih 15 tahun, hampir 16 tahun lah tempat ini. Luar biasa Pak, berarti sudah 15 tahun Pak ya? 15 tahun lebih ya, hampir 16. Mungkin Bapak bisa berbagi selama 15 tahun itu pengalaman Bapak sebagai pimpinan manajer di sekolah. Bapak pernah mengalami suatu dilema atau masalah etika atau masalah moral yang ada di sekolah yang Bapak pimpin? Jadi selama kurang lebih 15 sampai hampir masuk ke 16 tahun. Dari 3 tempat ini tentunya hampir semua ada permasalahan, tetapi pasti berbeda-beda. Saya memulai dari awal, artinya di tempat tugas yang baru. Tentunya di sini saya banyak belajar juga, karena namanya baru kepala sekolah tahun 2008 itu, 2009 baru dilantik. Tentunya saya banyak belajar dari teman, tetapi setelah kurang lebih 1 tahun 2 tahun ya, alhamdulillah sudah bisa menguasai ilmunya, karena memang sama-sama belajar, saya juga belajar. Dan tentunya di persoalan sini banyak ya. Karena saya sering katakan bahwa membina atau kita sebagai top manager di satu tempat misalnya atau di sekolah, kalau misalnya 15 anggotanya atau berapa, 20 atau 30, tentunya metode yang kita laksanakan harus semacam 15 juga minimal sama dengan itu. Karena pribadi manusia itu adalah beda-beda, jadi kita harus menguasai dulu. Ya. Kemudian seperti apa yang dikatakan tadi, saya lanjut bahwa ada persoalan etika. Saya kembali. Tentunya beda-beda. Karena misalnya saya ambilkan contoh di SMP, di sekolah saya yang pertama 46, kebanyakan penduduknya adalah transmigrasi yang tentunya masyarakatnya beda dengan yang saya tempati misalnya di SMP 3, tempat kerja saya. Iya, beragaman. Di SMP 46 ini karena penduduk ini transmigrasi, maksud saya transmigrasi, jadi banyakkan Jawa, Bali, sedikit dicampur dengan Bugis,
kita tidak terlalu susah, artinya mereka mendengar. Beda dengan di tempat saya, kebanyakan pendatang, dan yang kedua memang terbentuk karena di tempat kedua ini adalah saya katakan desa bukan, kota bukan, jadi prakota. Karena ibu kota kecamatan, tentunya masyarakatnya dan anak-anaknya terpengaruh, beda penanganannya. Jadi etikanya mungkin kita bisa lebih tingkat, tetapi selama ini saya laksanakan dari 3 sekolah ini saya belum bisa berbicara banyak tentang di SMP 31 kan baru. Intinya adalah bagaimana mendekatkan kepada anak didik, keluarganya secara kekeluargaan. Intinya saya musyawarah secara kekeluargaan. Ya. Terus selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah ini termasuk dilema etika atau masalah ini hanya sosiologi saja? Jadi tentunya kita lihat persoalannya dulu. Yang pertama saya katakan tadi persoalannya dulu. Kalau persoalan etika barangkali kita bisa diselesaikan dengan sekolah. Kalau hanya dalam hal kecil, misalnya mungkin antara di sekolah itu kan pasti ada dituakan, misalnya minimal ada guru BP, kalau tidak minimal ada guru yang dituakan. Kalau di tempat yang kedua saya katakan tadi bahwa dia prakota antara desa dan kota. Nah, di situ terlalu banyak persoalan karena banyak memang sudah ada pengaruh kota, etikanya anak-anak perlu kita. Karena mungkin pengaruhnya modernisasi. Yang paling bahaya itu seperti daerah digitalisasi ini, misalnya HP. Ini HP anak-anak karena menonton dengan ini, dampaknya ya luar biasa. Jadi kita bisa identifikasi ini, kita panggil orang tuanya. Kalau perlu dulu nasihati dulu, setelah itu panggil orang tuanya. Kalau ada persoalan yang lebih besar, saya ambilkan contoh di sana pernah terjadi sangat besar soalnya. Di SMP 3 itu, tempat saya kedua, bahwa pernah saya kumpulkan semua siswa yang bermasalah dalam hal ini etikanya, terutama karena sudah menyangkut masalah ke hukum. Misalnya contohnya di sana itu ada yang pengaruh meleng itu, anak-anak mungkin itu saya panggil semua dan saya menyelesaikan, panggil orang tuanya, kemudian saya koordinasi dengan pihak komite sekolah, saya koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, kemudian saya lanjut, karena terlanjur, masuk ke SMP 31 di tempat yang baru. Di sini lain lagi persoalannya. Kemarin termasuk ada dari segi hukum, tetapi bukan di seperti yang saya katakan kenakalan remaja misalnya lain, tapi di sini ya orang luarnya yang masuk. Di sini nanti saya jelaskan. Ya. Kalau selama ini Pak, ketika ada misalkan dua pihak yang berkonflik, misalkan guru dengan guru atau siswa dengan siswa atau guru dengan siswa, kemudian dalam kasus tersebut misalkan sama-sama benar atau sama-sama ada nilai-nilai kebajikan yang ya sama-sama salah atau sama-sama benar, bagaimana Bapak menurut? Terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan, ada konflik di dalam stakeholder yang ada misalnya di sekolah ini. Tentunya dalam hal ini kita harus melihat, kita sebagai pimpinan yang pemangku kebijakan, kita tidak semerta-merta melihat dan mendengar dari satu pihak saja, tidak. Harus seperti apa yang dikatakan bahwa ada konflik dari siswa dengan guru, dari guru dengan guru, dari misalnya tidak menutup kemungkinan dari guru dengan masyarakat atau dari guru dengan kepala sekolah, bisa saja terjadi. Nah, tentunya di sini kita pintar-pintar mengambil keputusan yang terbaik. Misalnya terjadi contohnya antara siswa dengan guru. Karena menurut siswa mungkin dirinya benar, menurut guru juga mungkin menurut dia benar. Tentunya saya mengambil kebijakan di sini tidak langsung memutuskan, tetapi minimal saya pakai pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga ini adalah saya mengambil sampel atau mengambil pertanyaan siapa yang melihat. Karena jangan sampai yang dibilang pihak siswa atau pihak guru tidak sama, tidak sinkron. Jadi kita pakai pihak ketiga, misalnya siapa yang melihat langsung, semacam saksi lah. Kita tanya baik-baik bagaimana persoalannya yang sebenarnya. Nah, dari situlah kita mengambil kebijakan.
Kalau memang siswanya yang salah ya kita panggil, nasihati. Kalau memang gurunya yang kurang bagus, bagaimana kita bina bahwa beginilah yang baik sebagai guru. Karena namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan. Demikian juga guru dengan guru, tentunya kebiasaan saya selama ini. Dan memang saya terbiasa menangani dengan seperti ini. Kalau misalnya guru dengan guru, saya menutup serapi-rapi mungkin supaya tidak melebar kemana-kemana. Dengan teknik saya itu sampai tidak ada yang menimbulkan ketersinggungan. Jadi teknik saya pertama saya panggil guru yang satu, si A misalnya, saya panggil guru si B, apa persoalannya. Di samping saya mengambil berita atau informasi dari orang lain. Setelah itu saya panggil berdua, saya dudukkan berdua, apa persoalannya saya tanya, apa persoalannya saya tanya, saya tengahin. Dan terakhir alhamdulillah berapa sekolah saya lewati itu mampu bersama kembali, tidak ada hal-hal yang lama kita sudah tinggalkan semua, marilah kita membuka lembaran baru. Kalau itu misalnya guru dengan guru. Kalau guru dengan masyarakat ya tentunya yang kita harus libatkan pemerintah setempat. Dalam hal ini yang dituakan misalnya komite, kalau ada kepala desa kan tidak menuntut kemungkinan kan kepala desa yang lebih paham tentang masyarakatnya. Saya bertanggung jawab itu. Kalau memang siapa yang salah ya kita bagaimana motivasi, kita kasih komunikasi yang baik supaya bisa jalan sama-sama. Karena tentunya sekolah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah sebenarnya. Kemudian apakah menurut Bapak langkah yang selama ini Bapak ambil itu berjalan efektif atau masih perlu ditingkatkan? Bagi saya sebagai manajer atau penanggung jawab di suatu instansi dalam hal ini misalnya sekolah, tentunya dalam pengambilan keputusan bahwa saya kembali kita merajuk kepada yang terbaik penuh dengan kebijakan, tapi tidak terlepas daripada aturan yang ada. Karena biar bagaimana ya aturan yang menentukan. Tetapi di dalam aturan ini tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang kita pertimbangkan karena ini adalah mangsa kemanusiaan. Seperti pertanyaan tadi, bagaimana? Efektifnya. Jadi selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik, efektif. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa saya selalu melibatkan, seperti yang kita ambilkan contoh di tempat ini waktu saya baru masuk, ya pernah terjadi tadi saya terangkan guru dengan guru, siswa dengan siswa. Ini kemarin yang terjadi di sini adalah antara siswa dengan orang luar. Siswanya nggak bermasalah, tetapi dia datang di sekolah, masuk di sekolah dengan tidak resmi melalui pintu belakang. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya masuk panggil anak-anak, mungkin namanya anak-anak kenakalan remaja ya, saya diinginkan. Nah, dengan kejadian ini kita melihat, saya berusaha menciptakan sedemikian rapi dan sedemikian damai. Jadi saya panggil si anak yang bermasalah, artinya orang dari luar, saya panggil juga orang tuanya. Kedua, saya panggil siswa di sini, saya panggil juga orang tuanya, saya panggil orang tua yang ditokohkan, termasuk saya libatkan kepolisian karena ini menyangkut masalah ada hukumnya kriminalnya. Berarti kolaborasi semua. Oke, saya sudah dapat poin dari yang Bapak sampaikan bahwa paradigma yang Bapak sampaikan dalam masalah yang pertama berbasis aturan, terus yang kedua berbasis pada kebijakan yang dikeluarkan. Ya betul. Terus penyelesaian masalah selalu tidak lepas dari kerjasama atau kolaborasi semuanya. Betul sekali. Kemudian Pak, yang saya tanyakan lagi, tantangannya apa Pak dalam urusan di mana ada semua pihak yang banyak berselisih, itu tantangannya apa? Tantangan itu pasti ada, artinya satu pekerjaan tidak akan enak kalau tidak ada tantangan. Tentunya saya katakan tadi bahwa tantangan ini tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, tentunya yang pro ini adalah yang merasa mungkin menang, yang kontra ini yang merasa dirugikan. Nah, di sini tantangannya bagaimana kita yang
merasa dirugikan kita meminimalisir, dan yang merasa diuntungkan juga bagaimana kita memperbaiki bahwa inilah kesalahannya inilah kesalahannya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kita berusaha menciptakan kekeluargaan. Jadi tantangannya seperti itu. Biasanya ada pro dan kontra. Kita ambil jalan tengah supaya enak dari kedua belah pihak. Ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, ketika Bapak ada masalah, apakah Bapak punya jadwal tertentu atau punya mungkin jadwal yang sistematis kapan saya harus melakukan perbaikan? Jadi begini, kalau jadwal saya pakai dua-duanya, bisa tertentu, kadang juga bisa sekali mendadak. Seperti mungkin Ibu tahu bahwa di sekolah ini biasa setiap bulan saya adakan rapat evaluasi. Tentunya evaluasi itu dalam setiap bulan melihat apa kekurangan kita dan apa yang perlu dibenahi. Ya, kemudian dikatakan juga mendadak atau spontan, bisa juga ketika terjadi persoalan langsung pada saat itu ya kita selesaikan. Karena saya tidak mau menyimpan masalah. Ketika saya dengar ada persoalan, kita selesaikan secepat mungkin supaya jangan berlarut-larut. Nah, dari situlah nanti kita melihat bahwa yang terjadwal itu setiap bulan karena kita rapat koordinasi apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu kita dengar laporan dari teman-teman permasalahan apa. Baik, untuk yang terakhir tadi Pak, selama ini keberhasilan atau keefektifan Bapak dalam menyelesaikan masalah tentunya ada pihak pendukung. Nah, dalam hal ini siapakah pihak di sekolah ini atau mungkin dari pihak yang ikut membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang dirasa pihak yang penting. Jadi begini. Bukan saya berbicara tentang sekolah ini, saya berbicara global yang saya lewati dari 3 sekolah ini. Ya. Dari ketiga sekolah ini hampir sama yang saya perlakukan. Ya. Tentunya di masing-masing sekolah itu pasti ada orang yang agak berpengaruh yang paling dituakan selain kepala sekolah yang paling didengar. Misalnya Wika wakilnya, kalau tidak biasa ada juga tokohnya yang ada di situ, misalnya dari tokoh agamanya di sekolah itu sendiri. Di samping itu di lingkungan masyarakat ya paling berpengaruh ya tokoh masyarakatnya, dan yang paling utama adalah komite sekolah dan tidak terlepas daripada pemerintah setempat. Tentunya di dalam pengambilan keputusan ini semua ya kita libatkan semua. Jadi yang berpengaruh ya kalau di sekolah pasti ada di sekolah minimal wakilnya kan, atau siapa yang dituakan di situ, karena kadang juga wakilnya lebih muda tapi ada yang lebih senior, seperti yang terjadi di SMP 3 kemarin. Wakilnya saya agak muda karena agresif dalam hal bisa menguasai itu, tetapi ada yang merasa dituakan, jadi kita selalu bertanya sama beliau. Ya banyak. Itu mungkin pertanyaan yang saya ajukan, ini pertanyaan tambahan Pak. Pesan dan kesan Bapak yang mungkin bisa disampaikan ke saya supaya bisa menjadi pijakan bagi saya, atau mungkin saya bisa meneladani dari kepemimpinan di Bapak. Bisa disampaikan ya? Ya insya Allah. Jadi gini, pertanyaannya Ibu adalah kesan dan pesan. Tentunya kalau kesan adalah bagaimana yang saya alami. Kalau pesan mungkin tertuju kepada Ibu. Baik. Nah, kalau kesan artinya dari 3 sekolah, karena ini secara selalu saya katakan secara menyeluruh. Kesan dari 3 sekolah ini masing-masing beda-beda saya. Tentunya ada kesan tersendiri. Dalam hal ini maksudnya bahwa ada kepuasan membina, misalnya contohnya kesan pertama saya di SMP yang pertama saya tugas. Memang kesannya luar biasa, sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Karena kenapa? Sekolah itu saya yang bangun. Bantuan Australia kurang lebih hampir 1,2 M saya biasa. Alhamdulillah kesannya di situ saya mampu menciptakan bahwa bangunan itu adalah tercepat pada saat itu se-Indonesia. Itu kesannya luar biasa. Kemudian terbagus, saya tidak salah pada saat itu pembangunannya se-Sulawesi Tenggara. Jadi alhamdulillah itulah yang membawa kami melangkah lebih jauh lagi. Alhamdulillah sekolah itu walaupun jauh di pelosok tapi pernah mewakili lomba wawasan Mandala, mewakili Kabupaten Selatan.
Kemudian pesan yang di sekolah berikutnya, misalnya pesan yang kedua di SMP 3 ya, pesannya sih juga luar biasa. Karena memang awalnya saya ditugaskan di tempat itu, kembali lagi jadi kepala sekolah di situ. Dan alhamdulillah teman-temannya ya sama-sama merantau semua, kesan luar biasa menciptakan rasa kekeluargaan yang tidak bisa terlupakan. Kemudian saya bagi-bagi di sini kurang lebih sama semua. Kalau masih antara yang kedua, walaupun saya di sini baru kenal semua, tapi kekeluargaannya luar biasa. Alhamdulillah kerjasamanya seperti ini bagaimana kita melihat sama ini. Ya. Kemudian pesan untuk saya sebagai mungkin dikatakan orang tua. Pertama adalah sesuatu yang dikerjakanlah, belajarlah secara ikhlas. Ya, karena bekerja secara ikhlas dalam agama dikatakan bahwa itu adalah ibadah. Dan insya Allah ganjaran walaupun tidak didapat sekarang misalnya materialnya atau finansialnya, tetapi insya Allah akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah amal jariah. Kemudian pesan saya yang kedua, bekerjalah sesuai dengan kata hati, walaupun misalnya ada pertentangan, tapi belajarlah kembali secara ikhlas. Dan jangan lupa bahwa paling utama juga ada kedisiplinan kita menanamkan di dalam diri kita. Ya, kedisiplinan menanamkan dalam diri kita, karena apapun yang terjadi kuncinya adalah disiplin. Walaupun yang lain kita sudah programkan, baik kalau kedisiplinan tidak ada, ya pasti tidak akan berhasil. Yang terakhir, sebagai hamba Allah, senantiasa kita selalu berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kuncinya. Alhamdulillah pasti akan berjalan dengan baik. Luar biasa sekali Pak. Banyak ilmu yang saya terima dari Bapak. Semoga Bapak panjang selalu sehat dan menjadi pemimpin yang sangat bisa dari Ya, amin. Terima kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah wawancara saya dalam rangka demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dari modul 3.1 program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Konawe Selatan. Salam dan bahagia. Menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, saat ini saya berada di kediaman Bapak Kepala Sekolah SMP 22 Lantarijaya Kabupaten Bumana. Saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Langsung saja kita permisi sama beliau. Mari. Selamat sore Pak KS. Om Swastiastu. Untuk menceritakan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Andosi Kodot Syukurano, Kepala SMP Negeri 22 Lantarijaya Kabupaten Bumana. Kalau boleh tahu Bapak menjabat kepala sekolah sudah berapa lama Bapak? 8 tahun. 8 tahun ya, luar biasa Pak. Baik, selama 8 tahun berjalan menjadi seorang kepala sekolah Bapak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau moral yang menyangkut masalah moral? Pernah mengalami kasus yang berhubungan dengan moral Bapak dan terhadap anak-anak? Itu kalau kasus masalah moral itu soal anak-anak ketika itu ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah kami. Kami identifikasi masalah itu dimasukkan di dalam kasus tersebut tidak terlalu signifikan. Jadi bisa kami selesaikan dengan baik begitu. Seperti itu. Ada beberapa kasus
yang perlu diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengundang orang tua dan tokoh masyarakat. Seperti itu. Baik dari segi keamanan, maka kami sering konsultasi dengan Kapolsek yang ada di Lampung Jaya, itu supaya kasusnya dapat diselesaikan secara keseluruhan dan tidak menimbulkan efek samping yang lain. Pak, selama ini Bapak pernah mengalami kasus di mana Bapak merasa kasihan kepada salah satu pihak, tapi kepada pihak yang lain juga merasa berat, seperti itu tidak? Oh, selama ini kalau ada kasus siswa antar siswa, kami tidak melihat ada kasihan dan tidak kasihan, tidak. Kami samakan kasusnya. Jadi untuk menyelesaikan kasus itu, maka kami memanggil yang berkasus dengan orang tuanya, begitu. Kemudian mencari atau menjumpai keterangan kenapa kasus itu terjadi. Nah, itu. Setelah kasus itu diketahui, kemudian kita memberikan suatu penyelesaian secara kekeluargaan. Iya, secara kekeluargaan, tidak sampai hal-hal yang tidak perlu kita bawa keluar gitu. Jadi itu kasus baik dari segi siswa maupun dari guru yang terjadi. Jadi penyelesaiannya secara kekeluargaan di sekolah. Nah, kalau menyangkut di luar itu, kita sudah selesai di sekolah ya, dengan rapat dewan guru semuanya. Kemudian kalau orang tuanya minta sesuatu supaya dia minta maaf ke rumahnya, maka kami menyarankan supaya yang berkasus itu secara langsung minta maaf kepada keluarga yang merasa keberatan. Seperti itu. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu ya. Itu yang saya tangkap tadi, berarti ada kolaborasi antara sekolah, kemudian pihak keluarga dan masyarakat. Menurut Bapak, apakah langkah tersebut sudah yang paling efektif ketika menyelesaikan masyarakat? Nah, selama ini baik kalau kita lihat kasusnya ringan, menengah dan berat, kami dapat selesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Selama ini pernah tidak Bapak mengalami sebuah dilema Bapak setelah Bapak memutuskan suatu keputusan terhadap masalah anak-anak, terus dalam hati Bapak merasa kayak apakah yang saya putuskan tadi sudah betul, ada rasa penyesalan, apakah pernah seperti itu? Oh, begini, kalau ada permasalahan antara siswa, guru dengan orang luar, dengan di luar keluarga SMP, selama ini kasus yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas di dalam ruang guru. Di samping kita melalui ruang kepala sekolah, kemudian kami bawa ke ruang guru dengan diselesaikan secara kebersamaan supaya guru-guru itu tahu semuanya dan keputusan bersama, sehingga yang berkasus itu dapat menerima dengan lapang hati begitu. Selama ini dalam menyelesaikan suatu kasus Pak, Iya. Terutama terhadap anak-anak, terus diperlukan rapat bersama misalkan dengan rekan guru. Iya. Apakah Bapak pernah berselisih atau ada pro dan kontra dengan Bapak Ibu guru di dalam ruangan, misalnya di ruang rapat tersebut? Kita kalau rapat masalah kasus itu saya panggil dulu kesiswaan, kemudian mengenali kasus yang terjadi. Setelah itu dibawa ke ruang BK
kita menggali masalah yang terjadi. Nah, setelah dua ini kita dengan kesiswaan sudah mendapat materi kasus yang dihadapi, maka kita akan duduk bersama di ruang kepala sekolah. Itu. Setelah kasus itu dapat diselesaikan di ruang kepala sekolah, maka kita akan menyampaikan di ruang guru. Di ruang guru. Jadi kasus si A dengan si B sampai di sini sudah selesai dengan diterima dengan baik oleh orang tuanya masing-masing. Gitu. Selanjutnya Pak, apabila misalkan suatu murid bermasalah di sekolah Bapak, kemudian ada guru A yang menyelesaikan dengan cara A, ada guru B yang menyelesaikan dengan cara B. Nah, di sini ada pro kontra antara dua pihak rekan guru. Aku pimpinan, kira-kira langkah Bapak, prosedur yang Bapak gunakan untuk penyelesaian masalah yang tepat seperti itu. Nah, kalau selama saya menjabat kepala sekolah tidak pernah terjadi. Tapi kalau menurut saya panggil itu kedua guru. Nah, kita dudukkan bersama, kemudian tanyakan kasusnya. Nah, setelah kita mendengarkan dua guru tersebut, kita panggil kesiswaan dan BK. Ya, jadi keputusan kepala sekolah itu tidak mutlak. Kita harus mendengarkan kesiswaan dengan BK. Nah, begitu. Nah, setelah kita duduk bersama, baru kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus itu bersama. Nah, begitu. Baik, berarti bisa saya garis bawahi bahwa di sini Bapak selaku pimpinan tetap mengakomodir masukan dari rekan-rekan guru, kemudian peran dari kesiswaan, BK tetap Bapak libatkan di situ. Meskipun dalam hal ini Bapak pemegang keputusan tertinggi karena Bapak pemimpin ya. Luar biasa Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya saya tanyakan, selama ini tantangannya apa Bapak ketika Bapak mengambil keputusan? Tantangan yang selama saya menjabat itu tidak ada tantangan biasa-biasa saja. Baik bermasalah dengan ada masalah guru dengan orang tua siswa. Tantangannya dalam saya itu menghadapi itu biasa-biasa saja. Kemudian dapat diselesaikan secara keluarga. Itu yang saya jalani bersama ini selama ini. Ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya Pak, kalau ada suatu masalah atau kasus, apakah Bapak bagaimana Bapak menyelesaikannya? Maksud saya prioritasnya itu apakah dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau Bapak sesegera mungkin? Atau Bapak punya jadwal sendiri? Oh begini, contohnya pernah terjadi kasus, artinya saya tidak ada di tempat. Kemudian Bapak Ibu guru melapor, Pak KS ada kasus begini tadi. Oh ya, tolong panggil. Beri surat panggilan orang tuanya besok. Gitu. Kemudian anak-anaknya dulu dipanggil, besok dudukan. Kemudian setelah tahu masalahnya, besoknya itu orang tuanya hadir. Jadi itu jedanya supaya kita pada saat pertemuan dengan orang tuanya sudah punya modal kasus yang dihadapi siswa tersebut. Jadi untuk lebih efektifnya menyelesaikan kasus itu secara tuntas. Begitu. Untuk selama ini dalam Bapak menyelesaikan masalah, pihak yang sangat membantu Bapak kalau di sekolah, kira-kira peran yang sangat penting membantu Bapak siapa Bapak? Semua guru. Semua guru. Iya, tidak ada terkecuali. Tidak ada si A yang paling berperan, tidak. Kita, iya. Gitu. Pertanyaan terakhir Bapak dari saya,
Kira-kira selama mengambil keputusan selama ini, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan sehingga dihasilkan keputusan yang bijaksana, adil dan tepat? Bagaimana pesan Bapak kepada saya apabila nanti kelak misalkan saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, apa pesan Bapak untuk saya? Dalam menyelesaikan kasus, peran yang intinya itu dalam diri kita itu tidak mengenal bahwa itu keponakan atau keluarga dekat, kita samakan semua. Nah, jadi saya selama ini orang Bali berkasus, saya tidak melihat itu orang Bali. Nah, begitu. Yang penting masalahnya, kemudian selesaikan dengan baik, begitu. Supaya tidak kita kepala sekolah memihak si A si B, gitu. Supaya tidak nilai begitu. Jadi kita itu sebagai manajerial dapat memberikan motivasi kepada siswa supaya kasus ini tidak terulang kembali untuk hari-hari berikutnya, ke depannya. Karena kita ini satu keluarga di dalam satu lingkungan, satu atap Sinti 22 Lantai Jaya, begitu. Nah, ini begitu. Ya, luar biasa Pak. Iya, Ya. Jadi bisa saya garis bawahi ya, berarti dalam menyelesaikan satu kasus kita harus bersikap adil, tidak memandang itu ras, suku, agama, suku bangsa mana, yang penting kita harus fokus pada masalahnya, bukan dari latar belakangnya. Kemudian dalam memanajerial kita harus fokus juga memotivasi guru, murid, dan membina kekeluargaan serta kolaborasi dalam suatu instansi tersebut. Gitu, Pak. Iya. Ada tambahan? Nah, yang kedua, sebagai kita penanggung jawab suatu satuan pendidikan, bagaimana kita menyikapi suatu masalah itu, mengedepankan suatu kebijaksanaan pada diri kita. Jangan sampai menyelesaikan kasus itu lebih dulu emosi yang jalan. Nah, ini yang berbahaya. Sedikit ringan tangan pada siswa. Nah, ini yang kita jaga sekali ini. Karena kita semua melihat itu anak didik kita, anak kita sendiri. Setiap anak itu anak kita sendiri, pasti ada nakalnya dan sebagainya. Itu sudah lumrah. Jadi bagaimana memberikan suatu pengertian kepada siswa supaya besok lusa hal-hal yang merugikan orang lain itu tidak dilakukan kembali. Gitu. Karena selama ini kita kalau siswanya bermasalah, senakal apapun kita panggil beberapa kali, kita pantau. Kemudian kita berikan pengertian supaya dia di dalam menghadapi pembelajaran lebih lanjut itu adalah untuk masa depannya, karena perjalanannya masih jauh. Jadi kita masih bisa membina. Begitu. Jadi jangka panjangnya kita lihat. Gitu. Kalau selama ini saya anak-anak yang dia ada berkasus seperti itu, kita panggil minggu depannya, kita panggil bagaimana, nah, gitu. Nah, seperti itu. Kalau siswa tersebut sudah kita berikan guru-guru untuk memantau, nah, jadi guru-guru kita pantau anak ini ada perubahan apa tidak, nah, begitu. Jadi bukan kepala sekolah saja masuk langsung ke kelas bagaimana, guru-guru ada perubahan. Nah, gitu. Jadi seperti itu kita lakukan bersama-sama dengan Dewan Guru. Baik, itu saja yang saya tanyakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pesan yang sangat luar biasa sekali kepada saya. Saya harap hal baik atau praktik baik yang sudah Bapak laksanakan bisa saya contoh, bisa saya ikuti, untuk kemudian saya bisa melakukan, mudah-mudahan ya, Ibu apa yang Ibu harapkan menjadi suatu kenyataan, suatu harapan itu mudah-mudahan ke depannya
bila ada kesempatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan dapat membina. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin Salam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Ikomang Suartadwi Payana. Beliau adalah kepala sekolah yang pernah menjabat di SD 107 Pasaria Pua, Bombana. Mari kita ikuti proses wawancara. Selamat sore Bapak Ikomang. Om Swastiastu. Perkenalkan Bapak, saya Ibu Nuni Merduati, saya dari SMP 31 Konawe Selatan. Saya tinggal di Lantari SD 1. Saya mendapat tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai Bapak atau Ibu guru yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi kalau boleh tahu saya Bapak, berapa lama Anda pernah menjabat sebagai kepala sekolah? Sekitar berapa itu? 2013 2013. sampai 2021. Jadi sekitar 8 tahun. Iya, sekitar 8 tahun. Baik, sekitar 8 tahun. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak selama 8 tahun itu, apakah Bapak pernah menemui ada konflik di antara siswa atau guru atau wali murid dengan wali murid, gitu, Bapak? Belum pernah saya. Konflik yang parah enggak, paling hanya masalah anak-anak, enggak terlalu itu. Hanya bagian kecil saja permasalahannya bisa ditangani. Kalau permasalahan yang seperti dilema begitu Bapak, artinya untuk menyelesaikannya Bapak perlu berpikir sampai dalam, itu ada? Nah, kalau masalah itu kan kita panggil aja orang tua muridnya. Kalau masalah itu salah dengan guru dan lain sebagainya, kita panggil, kita ada di kantor dan selesai. Mungkin karena Bapak pernah punya pengalaman ada mungkin suatu kasus yang menurut Bapak butuh pemikiran yang agak dalam. Satu contoh mungkin bisa Bapak sampaikan sama saya supaya saya bisa belajar dari Bapak itu, Bapak. Kalau kasus yang terlalu ini nggak ada, saya kira terlalu berat nggak ada. Bukan masalah Iya. berat pelanggaran hukum atau bagaimana Bapak, Iya. maksudnya yang Bapak perlu berpikir agak dalam begitu Bapak. Maksudnya untuk menyelesaikannya Bapak butuh waktu untuk berpikir seperti itu. Apa ya, saya juga lupa ini. Apa tuh, nggak ada kayaknya kasus-kasus yang nggak ada. Kalau dengan orang tua murid Bapak pernah ada yang mendatangi di sekolah mungkin menyampaikan. Kalau masalah guru pernah, kalau dengan siswa terus datang orang tua murid, ya kita redamkan, dapat pecahkan masalahnya sama-sama, jadi nggak terlalu ini. Untuk seperti contoh yang tadi Bapak sampaikan masalah guru dengan murid, itu butuh waktu berapa lama Pak untuk penyelesaiannya? Nggak sampai 1 hari, hanya 1 jam pelajaran istirahat saja. Ya. Hanya berapa jam saja, nggak sampai lama. Kalau boleh diterangkan lebih detail Pak, itu kasusnya seperti apa? Artinya begini, bukan saya mau mencari kekurangan atau bagaimana di sekolah Pak, artinya supaya nanti kalau saya dapat permasalahan yang sejenis atau yang kurang lebih sama lah, saya pernah mendapati begitu, artinya pengalaman dari Pak Ikomang seperti ini, saya bisa menerapkan juga untuk sekolah saya seperti itu Pak. Mungkin ada Bapak bisa sampaikan contohnya seperti itu. Masalah istilahnya salah satu guru itu memberikan hukuman itu dengan siswa itu terlalu ini terlalu keras, jadi tidak terima orang tuanya begitu saja. Makanya kita selesaikan secara keluarga. Kalau untuk mengambil keputusan pada waktu Bapak ada kasus tersebut, kira-kira Bapak bersikap bagaimana Pak? Apakah Bapak netral ataukah
Bapak mungkin membela dari sisi guru atau mungkin Bapak membela dari sisi orang tua murid? Enggak, saya kan namanya kepala sekolah kan penengah, mana yang benar dibenarkan, mana yang salah disalahkan, gitu aja. Kalau memang gurunya salah ya jadi disalahkan. Menengah saja, saya enggak membela guru. Kalau memang salah gurunya ya memang salah kan gitu. Oh gitu Pak. Iya, iya. Kalau dalam suatu kasus misalkan Bapak ada pihak A dengan B, terus keduanya itu sama-sama benar gitu Bapak. Kira-kira langkah Bapak selaku kepala sekolah pada saat itu atau mungkin pada saat menghadapi pihak yang sama-sama kuat alasannya, misalkan bersengketa terus alasannya sama-sama benar, kira-kira langkah Bapak? Itu jalan keluarnya kan penengah, saya penengah. Jadi mari kita sampaikan sama-sama, kita istilahnya sharing sama-sama, jangan terlalu ini gitu, dan terlalu memperkuat argumen gitu. Selama ini Pak, kalau ada masalah-masalah begitu, langkah Bapak yang paling efektif sekali untuk menyelesaikannya bagaimana Bapak? Situ saja, temukan nih dia orang, temukan yang bermasalah. Oh, artinya ketemu, Kita sidangkan di kantor, hari ini kita ketemu sharing sama-sama, duduk permasalahannya apa, itu saja, baru kita pecahkan sama-sama. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, yang saya tanyakan lagi, ketika Anda memediasi pihak A dengan pihak B yang maksudnya berkonflik, kira-kira tantangannya Bapak selaku kepala sekolah apa Bapak? Tantangan dalam mendamaikan dua orang yang berkonflik seperti itu. Nah, tantangannya ya istilahnya gimana ya? Kita harus saling legowo lah, istilahnya saling lapang dada masalah itu, masalahnya itu kita harus lapang dada masalah itu, bijaksana lah, ambil kebijakan bijaksana. Jadi yang saya poin penting di sini istilahnya kita harus berlapang dada. Iya, bijaksana. Bijaksana. Tidak boleh berkeras kita. Misalkan begini Bapak, Bapak dihadapkan pada suatu masalah, Bapak harus ke dinas, sementara di sekolah ada konflik yang harus dilaksanakan, diselesaikan. Kira-kira mana yang Bapak laksanakan terlebih dahulu, menyelesaikan konflik? Enggak, kan kalau ke dinas kan sampai sore nih. Iya. Kalau ke dinas bisa jam sore, jam kedua bisa. Ya selesaikan dulu yang dikeluarkan. Oh iya, berarti di Iya. sekolah selesaikan dulu. baru Selesaikan dulu jam belajar, jam efektif, pagi sampai jam 12 kan gitu. Nanti jam 1 sampai jam 4 kan masih dinas masih terbuka. Kita datang ke situ gitu. Bisa, kita undur waktu bisa. Kalau misalkan seperti ini Bapak, Bapak mendapat undangan rapat di dinas ya, misalkan, kemudian di sekolah ada anak-anak yang berkelahi, kemudian Bapak Ibu guru wali kelasnya kebetulan tidak masuk. Mana yang Bapak lebih dahulukan, Bapak menghadiri undangan di dinas atau Bapak menyelesaikan kasus di sekolah? Enggak, kalau memang undangannya enggak kebentrok waktu ya kita selesaikan dulu anak-anak. Jangan sampai ribut ya lapor ke orang tua. Kita selesaikan dulu di situ. Baru kalau dinas undangannya kan molor 10 menit kan enggak apa-apa. Kalau di sekolah harus diselesaikan memang karena anak-anak itu cepat melapor nanti dia. Jadi kalau menghadapi masalah bentuk penyelesaiannya Bapak mempertemukan ya? Iya, mempertemukan. Bermusyawarah. Iya, musyawarah. Berkolaborasi. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir, selama ini kalau ada konflik di sekolah, Bapak dibantu oleh pihak siapa yang artinya di situ mendukung Bapak dalam penyelesaian masalah tersebut? Ya kalau yang tahu masalah, salah satu guru yang tahu masalah itu bisa mendukung saya. Kalau tidak tahu, yang guru yang lain yang tidak mendukung ya saya sendiri. Berarti Gitu ya. guru Pak ya? Iya, guru salah satu guru. Kemudian Pak, selama menjalani 8 tahun tersebut pasti Bapak punya banyak sekali pengalaman dan ya wawasan lah bagaimana menjadi seorang pemimpin di sekolah. Kira-kira apa pesan Bapak buat saya yang terakhir menutup acara wawancara ini? Apa kira-kira pesan Bapak buat saya ketika
ketika kita menjadi seorang pemimpin di sekolah? Jadi seorang pemimpin itu kan sudah ada aturannya, harus etos kerja, disiplin waktu, bijaksana, iya, istilahnya segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara lapang dada gitu aja. Harus disiplin. Kalau kapan tidak disiplin tidak akan berjalan yang bagus gitu. Iya Pak. Oke, jadi baik Pak, itu saja yang saya tanyakan buat Bapak. Terima kasih atas waktunya. Iya. Mohon maaf sudah mengganggu istirahat. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan